Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan buat kita semua. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua tidak lepas dari kasih Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan ini. Kami mengatakan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu ada buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dalam perjalanan hidup kami tahu betul banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah, tapi kami tahu bahwa Tuhan selalu melingkupi kami dengan kasih-Mu. Iman kami terus dikuatkan. Dan kami terus memandang Engkau sebagai Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Menaikkan syukur kami. Menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih kami Tuhan bagi Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat ketenangan yang selalu ada buat kami. Terima kasih buat damai sejahtera yang selalu melingkupi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini bersama. Oh Tuhan selalu ada buat kami. Kami bersyukur Bapa. Bersama katakan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi bersama. Lingkupiku. Kami bersyukur Tuhan dengan sayap-Mu. Kau Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Tuhanku. Kami tenang dan aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Sama-sama kita bangkit di hadapan Tuhan saat badai. Haleluya. Di saat badai bergelora,
terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Tuhan. Di saat badai, haleluya, bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas ku tenang sebab kau Tuhanku. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang selalu ada buat kami di saat kami lemah, di saat kami jatuh. Kau Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah, haleluya. Kami puji namamu Tuhan selama-lamanya. Kami agungkan namamu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Bersama katakan, dengan iman katakan haleluya. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Tuhanku. Di saat badai, ini iman kami Tuhan kepadamu, bahwa kami sembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memulihkan kami, Tuhan yang sanggup mengangkat kami. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi, katakan dengan imanmu kepada Tuhan. Di saat badai, yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau, Raja kami yang ajaib, Raja kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan bersuka, memuji, memuliakan nama Engkau pagi hari ini Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan pada akhirnya dalam satu nama. Nama yang setia, nama yang ajaib, nama yang tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, mungkin bisa kasih jabat tangannya kanan kiri saudara-saudari, mau katakan Tuhan menyertaimu, Tuhan ajaib. Haleluya, kita menaikkan pujian, kita menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya.
Tuhan sanggup. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Dengan iman katakan, yes. Bagi yang mengasihi Dia, Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasamu kekal Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan pujian ini dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bersama Tuhan sanggup melakukan segala perkara, kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan iman katakan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang. Amin. Sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Bersyukurlah. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Da-da, na-na-na, da-da, na-na-na, da-da, na-na-na. Sekali lagi. Da-da, na-na-na, da-da, na-na-na, da-da, na-na-na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya
kasih setianya. Na 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 na. Bersama katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang selalu baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Sekali lagi, tanganku, tanganku, haleluya. Tanganku ku angkat padamu, kami bersyukur selalu Tuhan. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya. Kita selalu diberikan sukacita kepada Tuhan, amin. Bisa sekali lagi berikan samping kanan kirimu, katakan, Tuhan menyertaimu. Bersuka di dalam Tuhan, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Puji nama Tuhan. Kenaikan pujian ini selanjutnya. Bersuka. Yes. Dengan iman katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Yes. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka. Di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan bersama. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka di dalam. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita Yes. bersuka. Jemaat Tuhan katakan, hari ini. Hari ini hari Ini yang iman kami kepada Engkau Tuhan. dijadikan Tuhan. Kami bersyukur Bersuka. karena Engkau Tuhan yang baik. Dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan bersama katakan, bersuka.
bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Bersuka. Yes. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Sekali lagi ya. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Bersuka, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka kita. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Citalah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan yang selalu kita berikan kekuatan dalam setiap aspek hidup kita. Di tengah-tengah masalah hidup, pergumulan, kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita kembali siapkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Bapa ini kami butuh firman-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami percaya dan yakin melalui kebenaran firman-Mu itu yang selalu menguatkan kami. Melalui firman Tuhan itu yang selalu meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan masuk dalam hidup kami. Kami terima dengan baik dan kami dengan pertolongan Roh Kudus melakukan kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu
hambanya. Kebaikanmu Habis berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Engkau mendapati kami dalam keadaan setia. Sekalipun Tuhan, biarlah kami terus menjadi pribadi yang setia. Kami percaya melewati badai kehidupan, melewati segala persoalan, Engkau selalu menyertai kami. Kuat kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami. Saat hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau dengan kuat kuasa-Mu. Dan biarlah saat hari ini bukan sekedar perkataan, tetapi kuasa-Mu yang dinyatakan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami semua, berikan kami hati yang taat, yang mau mendengar dan belajar untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan sehat. Dan saya percaya yang sakit pasti disembuhkan karena pertukaran ajaib di kayu salib itu menjadi milik kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Ya, karena dari dulu sampai sekarang pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Amin. Hari kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah hidup maksimal dan berdampak. Hidup maksimal dan berdampak. Dan hari ini kita mau belajar, yang kita ambil, yang kita akan baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Dikatakan demikian. Sesudah Hakim sebelumnya, bangkitlah Samgar bin Anat yang menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya, demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Ya. Mengalahkan 600 orang, dikatakan menyelamatkan orang Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu di dalam firman Tuhan tentang kitab Hakim-Hakim ini adalah generasi daripada Israel yang dikatakan kalau sekarang ada generasi Z, ya, generasi sandwich, generasi apa dan lain sebagainya. Saya mau katakan hari ini generasi di zaman Hakim-Hakim ini adalah generasi tomat, tobat dan kumat. Ya. Ya. Saya berharap yang di sini tidak menjadi generasi tomat ya. Ini yang saya baca, saya perhatikan bahwa benar. Sehingga banyak timbul hakim-hakim dengan kemerosotan kehidupan rohani dari bangsa Israel pada waktu itu. Dan saya percaya kita yang ada di tempat ini kita mau belajar untuk kita tidak menjadi generasi tomat. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari tokoh yang bernama Samgar. Samgar dikatakan anak-anak. Ya, dia menjadi seorang pahlawan, dia membebaskan Israel pada waktu itu. Kita akan belajar sedikit profilnya. Dikatakan begini, Alkitab tidak mengemukakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Samgar.
karena tidak banyak cerita tentang dia. Samgar hanyalah orang biasa yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara dan saya adalah orang biasa yang dapat dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Saudara dan saya adalah orang biasa yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau Samgar bisa, kenapa kita tidak bisa? Dia bukan seorang tentara atau seorang yang ahli dalam berperang. Terlihat dari senjata yang digunakan yaitu tongkat penghalau lembu yang biasa digunakan petani untuk menusuk lembu agar bergerak maju. Namun yang bisa kita lihat dari Samgar adalah kesediaannya atau kerelaannya dipakai Tuhan dengan apa yang ada padanya. Di sini kita belajar. Samgar adalah orang yang biasa. Tetapi ada satu poin yang menjadi satu atensi kita saat hari ini, yaitu kesediaannya atau kerelaannya dipakai Tuhan dengan apa yang ada padanya. Berarti hari ini kalau Samgar orang yang biasa bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, berarti Bapak, Ibu, saudara-saudari juga orang biasa yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Yang terpenting adalah memiliki kesediaan atau kerelaan hati untuk dipakai Tuhan dengan apa yang ada padamu hari ini. Amin. Mari kita renungkan sejenak. Orang biasa dipakai Tuhan luar biasa. Dengan satu hal, yaitu Samgar memiliki kesediaan atau kerelaan hatinya untuk dipakai Tuhan dengan apa yang ada padanya. Apa yang ada pada kita? Banyak hal yang kita miliki adalah keterbatasan. Apa yang ada pada kita? Banyak hal yang kita miliki adalah kehidupan masa lalu yang buruk. Apa yang ada pada kita hari ini? Yaitu kita ada dalam suatu hambatan yang besar. Sehingga secara manusia tidak mungkin Tuhan bisa pakai kita. Tetapi hari kita belajar bahwa Samgar di dalam keterbatasannya, dia menyediakan hatinya, dia rela untuk dipakai Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi seorang tokoh yang luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kisah hidup Samgar hanya tercatat dalam satu ayat saja. Namun kita bisa menggali keteladanan yang luar biasa. Dari sana kita bisa belajar tentang hidup yang maksimal dan berdampak luas bagi orang lain. Dari tema yang diberikan hari ini, bahwa sebenarnya hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup yang maksimal dan berdampak. Berdampak apa? Berdampak membawa orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Bukan berdampak orang mengenal kita sebagai orang yang suka berantem, yang suka menggosip. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita agar kehidupan kita memiliki dampak yang luas di mana orang mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Kita lanjutkan lagi. Dari kehidupan Samgar, kita melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Tuhan menyatakan kuasa dalam kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah seharusnya kehidupan kita menyatakan bahwa Tuhan bekerja atas hidup kita. Tuhan menyatakan kuasanya atas hidup kita. Amin. Tetapi hari ini kita mau belajar dari keteladanan Samgar di dalam kehidupannya. Kita tahu tidak banyak cerita tentang Samgar ini. Tetapi kita bisa belajar beberapa hal. Poin yang pertama adalah maksimal meski terbatas. Informasi tentang siapakah Samgar ditinjau dari latar belakang keluarganya sangat minim. Ya, sangat minim.
Alkitab hanya menyebut bahwa nama bapaknya adalah Anan. Selebihnya kita tidak memahami anggota keluarga yang lain. Kekurangan dan keterbatasan kita dalam soal latar belakang keluarga tidak pernah menghalangi Tuhan untuk menjadikan hidup kita maksimal. Banyak di antara kita hari ini yang ada di sini, yang bisa melayani Tuhan, memiliki latar belakang keluarganya yang sama sekali tidak mungkin membuat dia bisa melayani Tuhan. Yang sama sekali tidak bisa dia bayangkan untuk bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi hari ini dikatakan, itu tidak menghalangi Tuhan untuk menjadikan hidup kita maksimal. Itu juga tidak menghalangi Samgar untuk dia memiliki kehidupan yang maksimal dan berdampak. Mungkin hari ini kau masih berpikir tentang masa lalumu, tentang keluargamu, tentang latar belakang keluargamu yang menjadi background kehidupanmu. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa keberadaan Samgar dengan latar belakang keluarganya yang minim dapat Tuhan pakai menjadi pribadi yang luar biasa. Kenapa? Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apa? Itu satu pemulihan yang Tuhan akan lakukan. Satu pekerjaan yang besar yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan apapun latar belakang keluargamu tidak pernah menghalangi Tuhan untuk menjadikan hidupmu maksimal dan berdampak. Amin. Kita belajar lebih dalam lagi. Ini yang pertama dari latar belakang keluarganya. Yang kedua, maksimal meski sederhana. Jika melihat senjata yang digunakan, kemungkinan profesi Samgar adalah penggembala lembu. Ada lagi penggembala lembu. Ada penafsiran seperti dia seorang petani. Ya, hari ini kita akan melihat satu profil tentang pekerjaannya yang sederhana saja. Hanya sebatas itu. Kita seringkali melihat diri kita dengan apa yang kita kerjakan. Kita melihat diri kita dengan keberadaan kita hari ini di dalam pendidikan kita, di dalam pekerjaan yang kita jalani. Seringkali kita hanya berpikir, apa mungkin saya bisa mengalami hidup yang maksimal dan berdampak? Seringkali kita mengukur diri kita dengan latar belakang pendidikan kita. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa sebenarnya bukan maunya kita. Tetapi seringkali karena latar belakang keluarga kita yang mungkin ekonominya tidak mendukung. Sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk kita mengenyam pendidikan yang baik. Bukan berarti Tuhan akan meninggalkan kita. Bukan berarti itu menjadi satu kodrat hidup kita. Tetapi sesungguhnya ketika kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang lama itu berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Dan pemulihan terjadi. Oleh karena itu, jangan engkau berkecil hati. Jangan engkau berpikir bahwa semuanya sudah terlambat. Seorang hamba Tuhan, yang Tuhan pakai luar biasa, Smith Wigglesworth, dipakai dalam usia tuanya. Tidak menjadi terbatas oleh karena usia. Amin. Bahkan dalam perjalanan singkat, Tuhan pakai dia untuk melayani, menjadi seorang penginjil. Jadi hari ini, dari hal-hal ini kita belajar. Tidak ada yang bisa membatasi kita, kalau kita selalu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang penting ada kesediaan, kerelaan hati kita untuk dipakai Tuhan. Kita sudah mendengar kesaksian dari Bapak Pendeta Daulat, hal yang luar biasa. Ya. Tetapi kita lihat hari ini, hidupnya bisa maksimal dan bisa berdampak.
Dan mungkin tahun-tahun yang akan datang akan memiliki dampak yang luar biasa. Ya. Kita lihat dari sini perjalanan. Kalau hari ini pun saya ada di tempat ini bukan karena kebetulan. Ya. Di dalam latar belakang saya, kehidupan yang pas-pasan, pendidikan yang pas-pasan. Tetapi itu tidak menghalangi ketika Tuhan memulihkan kehidupan saya. Apa yang orang lain pikir tidak mungkin. Dengan pendidikan yang pas-pasan, memiliki jabatan yang seperti ini. Tetapi Tuhan mampu kerjakan. Asalkan kita memiliki kesediaan hati dan kerelaan hati untuk dipakai Tuhan apa adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan demikian, sebuah profesi sederhana yang mungkin akan diragukan banyak orang jika berbicara soal hidup maksimal. Soal dipakai Tuhan untuk hidup maksimal dan berdampak tak pernah terkait dengan latar belakang profesi. Profesi saya adalah seorang sales, ya. Pekerjaan saya sales, tiap hari menjual abab. Ya, menjual perkataan aja, ya. Nah, pekerjaan yang dulu saya katakan kurang diminati. Kalau ditanya, Bapak, Ibu, Saudara, kalau punya anak mau jadi apa? Oh, anak saya mau jadi dokter. Ya, anak saya mau jadi seorang profesor. Wah, anak saya mau jadi seorang ahli IT dan lain sebagainya. Tidak pernah kan ada satu perkataan, oh anak saya cita-citanya biar dia bisa menjadi sales. Ada enggak, Temi? Enggak ada kan? Ya. Tetapi saya belajar begini. Satu bisnis, satu tenaga profesional bisa ada oleh karena adanya transaksi perdagangan. Betul? Satu transaksi perdagangan itu dihasilkan oleh penjual dan ada pembeli. Berarti ketika ada transaksi itu, ada seorang sales yang menawarkan. Bagaimana mungkin bisa terjadinya suatu company tanpa ada sales? Ya. Betul? Kalau mertua ditanya, kalau kamu punya mantu, apa profesinya? Ya. Sebenarnya sama aja, saudara. Ya, bisnismen itu juga sales, betul? Kan dia menjual. Nah, itu sering kali kita mengecilkan. Ya, padahal di dalam profesi itu Tuhan bisa pakai menjadi profesi yang luar biasa. Ya. Amin. Nah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan bisa pakai kita, siapapun kita dan apapun profesinya. Nah, ini yang mesti kita taruh dalam hati kita. Kita lanjutkan lagi yang ketiga. Maksimal meski minim fasilitas. Tongkat penghalau lembu telah dipakai Samgar menewaskan 600 orang Filistin dan membebaskan bangsa Israel. Di dalam Alkitab kita bisa membaca tentang Daud yang hanya memakai ketapel, bisa menjadi senjata yang luar biasa. Hari ini apa yang ada padamu, meski engkau minim fasilitas, Tuhan mampu pakai engkau luar biasa. Amin. Ya. Saya teringat kalau dulu saya sekolah, ya, teman-teman saya udah pada naik angkot, terkadang saya harus jalan, separuh jalan, ya kan? Karena ongkosnya kan lumayan juga. Dari mulai lampu merah Cengkareng, saya mesti jarang sampai ke Taman Palem. Cukup lumayan ya. Karena apa? Karena mensiasati supaya saya bisa jajan. Ya. Minim fasilitas.
Tetapi hari ini saya melihat kebaikan Tuhan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan begini, dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai kita apapun fasilitasnya. Bahkan ketiadaan fasilitas bukanlah persoalan bagi Tuhan untuk kemaksimalan kita. Apa yang di tangan kita untuk dipercayakan Tuhan, bukan itu yang paling penting, karena Tuhan yang memakai kita tidak pernah terpengaruh dengan fasilitas. Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan fasilitas. Karena itu anak-anak muda, anak-anak generasi penerus, yang dimana orang tuanya diberkati Tuhan dengan fasilitas yang memadai, belajarlah bahwa Tuhan sebenarnya ingin membuat hidupmu maksimal dan berdampak. Belajar mandiri. Jangan dikit-dikit orang tua. Tanpa terasa usia sudah tua, tetap saja selalu menyusahkan orang tua. Betul? Makanya generasi sekarang itu generasi yang rapuh. Generasi yang gampang sekali berada dalam posisi putus asa. Padahal fasilitas dari orang tuanya sudah yang terbaik. Tetapi tidak memiliki kemandirian dan tidak memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita tahu kitab Hakim-Hakim ini seperti saya katakan, ini adalah bangsa Israel, generasi Tobat dan Kumat. Dikatakan nama hakim-hakim yang dijelaskan dalam kitab Hakim-Hakim itu. Ada Otniel, ada Ehud, ada Samgar, ada Deborah Barak, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Elon, Abnon, dan Simson. Banyak hakim-hakim yang disebutkan di dalam Alkitab. Mengapa ada kitab Hakim-Hakim? Jawabannya karena ada kemunduran kehidupan rohani orang Israel. Yaitu mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Kecenderungan hati mereka adalah melakukan yang jahat. Pertanyaannya begini, kalau seandainya mereka benar-benar setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah akan ada kitab Hakim-Hakim? Seringkali kita memposisikan diri kita agar banyak seperti kejadian di kitab para hakim-hakim itu ada dalam kehidupan kita. Baru kita berseru-seru kepada Tuhan. Sudah berapa lama kita mengiring Tuhan? Haruskah pola hakim-hakim ini terjadi dalam kehidupan kita? Kisah tentang hakim-hakim ini bukan suatu kebanggaan, tetapi satu kemunduran rohani, di mana Tuhan harus mengerjakan hal yang terbaik agar bangsa ini tetap mengerti bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Kita merasa bahwa seringkali kehidupan kita ada dalam situasi yang tidak mungkin. Kita meninggalkan Tuhan, kita mencari, kita menjadi penyembah-penyembah yang lain. Sehingga tanpa kita sadari, di dalam kehidupan kita, banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hakim-hakim itu ada ketika orang Israel tertindas. Dan dikatakan ketika mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan, maka timbul penyelamat. Begitu terus sampai dikatakan ada Otniel, ada Ehud, ada Samgar, ada Deborah, Barak, Gideon, dan lain sebagainya. Ini adalah tokoh-tokoh yang Tuhan persiapkan.
Tetapi di dalam kronologisnya bahwa mereka itu ada oleh karena kemunduran orang Israel pada waktu itu di dalam kehidupan rohani mereka. Ada kesesakan, kesusahan yang mereka alami. Tahunan mereka mesti alami suatu penderitaan. Keadaan yang sulit. Ketika mereka berseru-seru, muncul hakim. Tetapi ingat, ketika mereka berseru-seru itu ada proses waktunya. Betul? Tidak seketika terjadi. Apakah kita mau seperti itu? Apakah kita mau kehidupan kita seperti dalam kitab Hakim-Hakim ini? Capek jawabannya. Betul? Lelah. Apa yang kita dapatkan dari semuanya ini? Kita sekarang belajar. Kitab Hakim-Hakim ini memiliki satu permulaan. Kenapa sampai timbulnya hakim-hakim di dalam kehidupan Israel? Mari kita baca yang selanjutnya. Di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 12. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Dikatakan apa? Angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam kitab bahasa Inggris dikatakan begini di dalam net. That entire generation passed away. A new generation grew up that had not personally experienced the Lord's presence. Ya. Dikatakan apa? That had not personally experienced the Lord's presence or seen what He had done for Israel. Di dalam terjemahan yang saya coba cari dikatakan begini. Seluruh angkatan itu berlalu dan suatu angkatan baru muncul yang belum pernah mengalami sendiri kehadiran Tuhan. Yang belum pernah mengalami sendiri kehadiran Tuhan. Atau melihat apa yang telah dilakukan Tuhan bagi Israel. Inilah awal dari terjadinya kitab Hakim-Hakim ini. Lahir generasi angkatan yang tidak mengalami sendiri kehadiran Tuhan. Yang tidak melihat apa yang telah dilakukan Tuhan bagi Israel. Pertanyaannya kan begini. Ya, atau kronologis peristiwanya. Angkatan ini lahirkan setelah masa Musa, Yosua, apa yang telah Tuhan lakukan, Yahweh Elohim lakukan bagi Israel. Kemudian lahirlah angkatan yang baru. Dikatakan demikian, angkatan yang belum pernah mengalami sendiri kehadiran Tuhan. Saudara dan saya juga sama. Kita bukanlah orang yang langsung ada ketika Tuhan Yesus ada. Betul? Tetapi Alkitab mengatakan inilah awal dari terjadinya kitab Hakim-Hakim. Ada angkatan yang tidak pernah mengalami kehadiran Tuhan. Berarti ada yang salah. Kalau kita berbicara angkatan, generasi, kita berbicara tentang keluarga. Kalau kita berbicara tentang keluarga, ada hal yang hilang. Yaitu seharusnya orang Israel pada waktu itu terus mengingatkan akan peristiwa itu. Menceritakan tentang bagaimana Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Terus itu diceritakan, disampaikan. Tetapi yang terjadi adalah angkatan ini sama sekali tidak memiliki impresi terhadap
sejarah dari Israel pada waktu itu. Bapak Ibu, cara gampangnya sederhana aja. Mungkin bapak-bapak atau ibu di sini punya benda ataupun ya semacam peninggalan yang berharga, yang mungkin hasil kerja keras, yang mungkin di mana satu hal yang memiliki jejak yang begitu indah dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian kita wariskan kepada anak. Ya, anak mungkin generasi yang di bawah kita, oh iya, saya juga ikut mengalami karena waktu papa mama saya susah, ini ada sepeda peninggalan yang masih ada. Iya benar, papa mama naik sepeda itu boncengin saya, masih ada kesannya, impresinya. Iya kan? Kemudian dari situ anak ini punya anak, ya istilah cucu. Cucunya bilang paling, oh iya opa oma pernah tuh susah naik sepeda itu. Cuma sebatas itu. Kemudian punya lagi generasi selanjutnya. Dikatakan apa? Oh iya, itu tuh sejarahnya kayak begitu, opa dan oma. Selesai, tidak ada kesan. Tidak ada sesuatu yang membangunnya. Begitu juga bangsa Israel, angkatan yang baru itu. Mereka tidak memiliki impresi lagi, tidak memiliki kesan dari apa yang disampaikan. Jadi ada dua. Pertama, karena mungkin dari keluarga-keluarga Israel pada waktu itu sudah mulai kurang menyampaikan tentang kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, di mana Tuhan membebaskan Israel. Yang kedua adalah karena mulai ada rasa bosan terhadap cerita-cerita tersebut. Pertanyaannya hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bosan nggak dengan firman Tuhan? Dengar terus tentang pembebasan Israel. Dengar terus tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, kita yang teliti hati kita. Jadi, adanya kitab Hakim-Hakim ini karena ada angkatan yang dikatakan tidak lagi bisa mengalami kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuhnya kehidupan rohani kita, bertumbuhnya kehidupan rohani keluarga kita harus dimulai dengan hadirat Tuhan. Kita berpikir selama ini, oh kami sudah menjalani kehidupan yang oke-oke saja. Kami sudah menjalani semuanya dengan baik-baik saja. Terkadang ada peristiwa yang kita tidak bisa mengerti, itu terjadi. Pada zaman hakim-hakim juga, oleh karena kemerosotan, kemunduran rohani mereka, sampai akhirnya mereka mengalami satu penindasan. Ada hal yang mereka tidak bisa atasi sendiri, karena mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan muncul hakim yang lainnya. Seringkali dengan keberadaan kita hari ini, dengan fasilitas yang Tuhan sudah berikan, dengan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, kita seringkali tidak menyadari kalau kita sedang mengalami kemerosotan rohani. Kita anggap itu biasa-biasa saja. Tetapi seringkali Tuhan mengingatkan dengan satu peristiwa yang kita alami. Supaya kita disadarkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kenapa perlu adanya hakim-hakim itu? Supaya Tuhan mengingatkan kembali, hai engkau Israel adalah umat pilihanku. Engkau hanya beribadah kepadaku, menyembah aku Yahweh Elohimmu. Haruskah hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Hari ini kita diingatkan bahwa pasca Yosua dan para tua-tuanya sudah meninggal, dikatakan lahirlah generasi ataupun angkatan yang belum pernah mengalami sendiri kehadiran Tuhan.
Artinya tidak ada kerinduan. Tidak ada keinginan untuk mengenal Tuhan. Mereka lebih condong untuk mengikuti keadaan bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka lebih baik mengikuti pola kehidupan bangsa-bangsa lain. Mereka akhirnya tercemar. Dan akhirnya disitulah mereka mengalami keadaan yang sulit. Tanpa kita sadari kita pun begitu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan fasilitas yang Tuhan sudah berikan, dengan hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, seringkali kita memilih untuk melihat area yang lain. Seharusnya kita berdoa, kita lebih memilih tidak berdoa. Seharusnya kita ke gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oh, lebih baik kita jalan-jalan. Kan ke gereja bisa saja melalui media online. Itu selesai. Tanpa kita sadari kita mengalami perubahan perilaku seperti itu. Maaf kata, kalau kejadian di kitab Hakim-Hakim ini terjadi dalam kehidupan kita, iya, kita kembali mengoreksi hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatan yang baru itu tidak mengalami kehadiran Tuhan karena mereka tidak beriman. Ketika ditindas, ketika mengalami banyak persoalan, mereka baru berseru-seru. Arti kata mereka mulai mengingat kembali dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga kita, seharusnya kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini di dalam zaman anugerah, orang yang sudah dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Seringkali kita mengabaikan Tuhan. Kita berpikir, oh Tuhan hanya ada di dalam gereja. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan demikian dalam Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dilanjutkan lagi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah lebai Tuhan dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu? Di sini ada satu hal yang mesti kita belajar. Roh yang sama, roh yang ada dalam kehidupan Yesus pada waktu Dia ada di bumi, Dia juga sekarang ada dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Tuhan yang sama, Yahweh Elohim yang sama, waktu zaman Musa, Yosua, harusnya juga ada di dalam kehidupan angkatan setelah mereka. Tetapi kenyataannya, mereka lupa, mereka malah hidup di dalam pergaulan yang salah, yang menyebabkan mereka ada di dalam kesulitan. Begitu juga kita seringkali lupa bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Roh yang sama, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan sekarang ada dalam kehidupan kita. Ia juga Roh Kudus yang sama, yang akan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Sama. Polanya sama. Dan sekarang lebih hebatnya lagi, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Sudahkah kita selalu merindukan akan kehadiran Tuhan? Sudahkah kita selalu merindukan, Tuhan, aku ingin memuji, menyembah-Mu. Jangan lagi kita dibatasi oleh yang lain. Hari ini saya mau katakan bahwa hidup maksimal dan berdampak, selain kita memiliki kerelaan hati, kita harus belajar untuk memiliki kerinduan akan hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pegang dada kita.
Perhatikan bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Baik Tuhan. Amin. Berharga di mata Tuhan. Karena ada Roh Kudus. Jadi hari ini kita belajar bahwa sebenarnya hal yang Tuhan sudah kerjakan, itu sebenarnya kita hanya tinggal meneruskan saja. Izinkan Roh Kudus terus melawatmu, memimpinmu, menuntunmu. Sehingga apa yang ada dalam kitab Hakim-Hakim tidak terjadi dalam hidup kita. Dan bahkan kita memasuki tahap selanjutnya, hidup maksimal dan berdampak. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau hidup kami maksimal dan berdampak. Fasilitas tidak membatasi kami, usia tidak membatasi kami. Keadaan kami hari ini adalah orang yang sudah ditebus dan kami adalah milik Kristus. Di dalam diri kami adalah Roh Kudus, kami adalah bait Tuhan. Oleh karena itu kami dapat berkata hari ini, kami mau Tuhan memiliki hidup yang maksimal dan berdampak. Iman kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Bersama-sama sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini kami Tuhan, kami mengerti sekarang bahwa keadaan di kitab Hakim-Hakim itu tidak perlu terjadi dalam hidup kami. Asalkan kami selalu merindukan akan kehadiran-Mu, berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, mengikuti Engkau, melakukan firman-Mu dengan setia, maka kami percaya bukan kehidupan hakim-hakim yang akan kami alami, tetapi kehidupan yang maksimal dan berdampak. Karena itu iman kami hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus
yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini umat-Mu ya Tuhan. Kami rindu hidup kami maksimal dan berdampak. Oh Tuhan, hari lawat setiap pribadi kami. Urapi kami semua. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah Dia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sembah Dia. Harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus. Saya minta Bapak Dede Benyamin itu berdoa bagi firman Tuhan. Harapan Sinya sekarang ku ada. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang maha baik, Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau pencipta langit, ya, langit dan bumi. Engkau yang memiliki seluruh isi bumi ini. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat beribadah di tempat ini. Ini adalah suatu kesempatan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk lawatan firman-Mu pagi hari ini, yang oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Tony sudah Engkau sampaikan. Hidup maksimal Tuhan dan berdampak. Kami merasa ditegur Tuhan oleh tokoh Samgar di kitab Hakim-Hakim, karena keterbatasannya, namun kerelaannya dia mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin selama ini kami hanya mengandalkan fasilitas yang kami miliki, namun di luar itu Engkau lebih untuk memampukan kami bekerja di ladang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah menegur kami pagi hari ini. Terima kasih lawatan-Mu Tuhan.
kami merasakan Tuhan, dalam keadaan apapun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia, Engkau penolong kami. Pada saat kesesakan, Engkau penolong kami yang terbukti. Sungguh Tuhan, kami berasa bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Berkati buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Tony Setiawan. Kau pakai Tuhan, lebih heran lagi dimanapun dia. Berkati buat keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Juga dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya juga Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari kekal sampai kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat pelayanannya Bapak Pendeta Tony Setiawan. Kiranya Tuhan terus berkati setiap aspek kehidupan Bapak dan keluarga besar. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya undang bagi pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama berdoa. Nanti dengan kasih saya minta saudari Melin pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, berupa materi Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, supaya bisa dipergunakan untuk memuliakan-Mu di gereja ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sambil mengundi persiapan kita naikkan pujian Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang selalu menyertai hidup kita. Sama-sama katakan. Jangan lelah Bekerja bersama-Mu Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Mencari siap dibangun di
di atas dasar. Sekali lagi, ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Ini iman kami Tuhan. Yes, di atas dasar iman, ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Mencari siap dibangun, mencari siap dibangun, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Bila iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar dan menyimak pengumuman untuk minggu depan. Dan biarlah pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditetapkan untuk bisa persiapkan diri. Lalu ada, saya mau remind, mungkin tadi sudah ditampilkan, tanggal 11 Agustus minggu kedua. Kami undang Bapak Ibu, orang tua, untuk pemuda remaja Cibunar untuk bisa hadir bersama-sama untuk ada sedikit pertemuan dari para pembina di tempat ini, dan kiranya kami harap untuk bisa hadir bersama-sama. Itu saja, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Daulat Tampunan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Bapak Gembala kita sudah bersama-sama dengan kita ya, beribadah dari awal sampai selesai. Kalau kemarin ngomongnya sekuatnya, tapi hari ini bisa beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala ya. Cepat sembuh, minggu-minggu yang akan datang sudah bisa khotbah lagi di sini ya, sama di Hikmah. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa syafaat. Kita naikkan doa syafaat kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas ibadah kami pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita mendapat lawatan Tuhan dalam puji-pujian, dalam firman Tuhan yang sudah dilakukan pada pagi hari ini. Kami percaya ibadah sangat berguna dalam segala hal, baik kehidupan kami masa kini dan mempersiapkan kekekalan yang akan kami terima pada masa yang akan datang. Kami sedang latihan di bumi ini untuk beribadah, untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk belajar, mengenal, mengalami Tuhan dalam hidup kami dan mempraktekannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang telah melayani pada pagi hari ini. Jerih lelah mereka Tuhan dalam melayani Tuhan, mempersiapkan semuanya. Baik pelayan-pelayan Tuhan yang melayani sebagai penyambut jemaat, WL, singers, multimedia, dan juga hamba-Mu, pundi-pundi pengumpul persembahan, dan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkatilah mereka masing-masing ya Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, dalam segala usaha, daya upaya mereka, Tuhan berkati. Makin diberkati, makin diurapi oleh Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang sudah bisa bersama-sama dengan kami. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan, dan kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakan kembali kesehatan kaki dan seluruh badan dan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, beri selalu kekuatan, pengharapan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah bagi keluarga Bapak Gembala kami, Tante Rita dan seluruh anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan
Bapak rohani kami, tim pengembalaan, majelis, dan diaken, agar kami tetap setia terus Tuhan melayani Tuhan, mengiring Tuhan di dalam pelayanan kami di GBI Cibunar maupun di GBI Hikmah. Banyak hal yang menjadi tantangan dalam diri kami. Seringkali kami mengalami kemalasan, seringkali mengalami kejenuhan, seringkali mengalami hal-hal yang menurut kami tidak mampu untuk mengatasinya. Bangkitkanlah kami, iman kami ya Tuhan. Semangat kami, sukacita kami yang mula-mula itu untuk melayani Tuhan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat juga dibangkitkan imannya, dikobarkan lagi semangatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Biar hati kami seluruh jemaat boleh sungguh-sungguh setia beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam masa proses transisi Tuhan, banyak hal yang seringkali mengganggu pikiran kami, hati kami, sukacita kami. Tapi kami percaya Engkau yang menentukan pemimpin kami, Engkau juga yang menyertai para pemimpin bangsa kami. Baik Bapak Presiden Jokowi yang akan berakhir pada masa bulan Oktober nanti, digantikan oleh Bapak Prabowo. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau menyertai agar dapat dilanjutkan pembangunan yang sudah baik untuk terus maju Tuhan. Bangsa ini, kami ini bersama-sama dengan Engkau. Terlebih Tuhan, banyak jiwa boleh semakin mengenal Engkau, mengalami Engkau Tuhan, kedewasaan dalam Engkau, dan gereja-gereja makin bertambah dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan pulang. Pulanglah bersama-sama dengan kami Tuhan, seperti Engkau telah bersama-sama dengan kami pada saat kami datang ke rumah-Mu. Kami akan pulang dengan membawa firman yang sudah kami dengar, membawanya dalam keluarga kami, teman-teman kami, saudara dan sahabat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Marilah kita akhiri ibadah kebaktian ini dengan mengangkat tangan kita dan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus mencukupkan segala keperluanmu. Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan Yesus memberi engkau kemenangan dan Tuhan Yesus memberi engkau kedamaian. Bapa saat ini menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah dengan pasti rahmat yang besar dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.